Hari keempat adalah hari yang panjang, jadi kita isi bensin dulu yang full biar kuat ya. Bicara mengenai eksplor Xinjiang, kita tidak bisa lepas dari road trip yang panjang-panjang, ratusan kilometer dari kota satu ke kota lainnya. Satu provinsi ini aja luasnya sudah hampir seluruh daratan di Indonesia dijadikan satu. Perjalanan private tour batch ke-6 ini pun punya 3 road trip yang super panjang. Pertama dari Urumqi ke Keketuohai, kedua dari Kanas ke Karamai, dan ketiga dari Karamai ke Sairam Lake. Hari ini kita akan gas road trip super panjang yang pertama dari Urumqi menuju ke Ketuohai, sepanjang lebih dari 500 km. Elevasi di perjalanan cenderung datar, melintasi gurun pasir Gurban Tunggut, dan sesekali kita akan melihat kawanan unta, domba, sapi, juga kuda. Pemukiman penduduk nyaris tidak terlihat. Teman kita di perjalanan hanyalah ternak, tiang-tiang listrik, mesin-mesin pembangkit listrik tenaga angin, beserta kantor perusahaan negara yang bersangkutan, seperti PLN-nya lah. Perjalanan kita lewat jalan tol, dan kita akan keluar tol untuk mampir di sebuah town baru untuk makan siang aja, lalu kembali lagi masuk ke tol hingga Fuyun Town untuk makan malam. Supaya nggak bosen, nanti kita juga akan mampir ke taman di Fuyun buat jalan-jalan. Makan siang di kota kecil ini nggak disangka-sangka ternyata enak juga dan berkesan. Ruangannya juga private, enak, tenang, tanpa gangguan. Bagaimana rasanya? Aduh, enak banget nih kambingnya. Enak banget kambingnya. Mami juga loh. Siang loh. Sisi. Taruh suaranya. Apa aja ya? Beres makan siang, kita langsung kembali lagi ke tol, gas lagi menuju Fuyun. Angin berhembus kencang dengan kecepatan 24 km per jam. Karuan banyak mesin pembangkit listrik tenaga angin di sini. Memasuki wilayah Altai baru mulai hijau-hijau, ada rumput dan lebih banyak kawanan ternak. Mendekati Fuyun, lebih hijau lagi. Fuyun adalah sebuah town atau kota kecil yang sangat cantik. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar, menjelajah Cinanan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau, cerita dimulai dari si happy camper van kita. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy. Cari hidden gem ke tempat yang penuh cerita. Dengan Bobo di mobil, hidup adalah petualangan. Private tour kita penuh warna dan tawa. Kami mampir ke taman untuk melemaskan sendi-sendi setelah duduk di mobil seharian. Fuyun banyak menghasilkan mineral dan logam yang berharga, termasuk tembaga, besi, emas, dan lain-lain. Seru juga melihat batu yang banyak mengandung mineral atau logam tertentu. Dan tentunya bintang utamanya adalah batu yang banyak emasnya. Dari warnanya aja emas-emas gitu. Kita mau makan malam di restoran nomor 1 di Fuyun. Sayangnya meski hari kerja dan masih sore, restorannya sudah fully booked. Jadi kita nggak bisa go show gitu, mesti booking dulu. Ya wes, biar nggak penasaran, kita booking buat makan malam besok. Hari ini kita cari makan yang lain dulu. Ended up kita makan di restoran masakan Sichuan, yang kourounya enak banget. Lazeci ala Chongqingnya juga mantap, steam ikannya juga juara. Sayur-sayurannya juga unik. Dari Fuyun kita lanjut lagi ke Keketuohai, supaya besok tinggal puas-puasin main di Keketuohai. Perjalanan dari Fuyun ke Keketuohai sangat indah. Kita lewat pegunungan di kiri kanan jalan di sepanjang aliran sungai. Jadi pada senang banget lihat banyak domba, sapi, kuda yang merumput sore-sore. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar, menjelajah Cinanan luas. Dari puncak gunung
kita. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy. Pas gelap, pas sampai deh kita di hotel. Ini Hotel Mercure yang baru aja buka. Jadi kita aja tamunya. Waktu kami survei mau booking pun di online belum ada, jadi booking langsung ke pihak hotel. Kamarnya masih fresh, wangi, dan semuanya masih baru. Dikasih buah juga di tiap kamar, buahnya seger-seger, servisnya pun bagus. Yang bawa anak dikasih free upgrade ke kamar alpaka. Lucu ya, kuning-kuning. Pagi-pagi breakfastnya juga spesial, festif banget kayak makan-makan keluarga buat Sinja. Dan karena disediakan banyak sekali makanan, kita nggak kuat habisin. Padahal nggak ada tamu lain, jadi kita ditawarin mau nggak bungkus buat bekal di perjalanan. Weh, jelas mau dong. Langsung kita kepikiran, bagus juga nih buat bekal piknik. Nah, sekarang kita masuk ke agenda utama kita, explore ke Ketuohai. Tempat wisata ini ramainya biasanya sore hari, karena rombongan-rombongan tur biasanya berangkat pagi-pagi dari Urumqi, 500-an kilometer, nanti jam 5 sorean baru sampai di sini. Terus masuk, puter pakai shuttle bus, foto-foto, jam 7 gitu udah kelar. Langsung mereka bisa lanjut lagi perjalanan ke Fuyun. Karena kita pagi-pagi sudah sampai, jadinya belum ramai. Jadi tamannya serasa milik kita. Dan kami masuk pakai mobil, jadi bisa stop-stop di tempat-tempat yang tamu kita tertarik. Nggak jalan terus satu putaran seperti pakai shuttle bus. Foto-foto pun puas. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar, menjelajah Cinanan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau, cerita dimulai dari si happy campervan kita. Ayo yuk jalan bersama Alvin dan Lucy, cari hidden gem ke tempat yang penuh cerita. Dengan bobo di mobil, hidup adalah petualangan. Private tour kita penuh warna dan tawa. Siang-siang mulai lapar, kita buka tikar deh yang sudah kami persiapkan. Menikmati bekal dari hotel sambil mendengarkan gemericik aliran air sungai dan mengamati rombongan sapi yang merumput santai. 不准乱丢烟尘，不准烧香开垦，不准野炊烧烤，违反规定将依法进行处理。防死成抓，轻伤成灾。 Kita lewatin juga desa di sana, dan mumpung dapat hotel yang baru banget, pada mau cuci baju nih. Mesin cuci masih pada bersih-bersih, belum pada dipakai. Mari kita mencuci dulu. Deterjen dan desinfektan sudah disediakan juga sama pihak hotel. Bahkan lint roller juga ada. Sambil nunggu cucian, ada yang rajin nih sambil nge-gym. Pantesan pada kuat-kuat kemarin naik ke Guanyin Temple. Sorean, cucian udah bersih, kita pindahin dulu ke mesin pengering, baru kita lanjut explore mining pit yang ditemukan pas China lagi susah-susahnya. Nggak ada duit, tapi orang Chinese di Indonesia kena PP 10. Mau dijemput pakai kapal laut. Duitnya ngutang deh sama Rusia. Untung ketemu banyak logam di sini. Jadi duit sewa kapal laut sama Rusia, sampai bantuin Korea Utara yang diserang Amerika dan Korea Selatan, biayanya pakai hasil tambang dari mining pit ini. Kalau teman-teman suka sejarah, bisa beli tiket dan masuk ke mining pit ini, bukan cuma pit atau lubang aja, tapi juga ada terowongan-terowongan di dalam.
Nanti kapan-kapan kita bikinin video buat member Maestro ya yang masuk-masuk ke terowongannya. Sekarang kita turun dulu ke Fuyun buat makan malam di restoran nomor 1 di sana yang laris manis banget sampai mesti booking baru kebagian. Di sini malah kita ngerasain juaranya sih masakan talesnya. Asin, gurih, enak banget. Sama sup bakso ikannya. Bening tapi kayak homemade gitu. Selesai makan, kita nggak langsung balik ke Keketuhai, tapi jalan-jalan dulu lihat kehidupan orang-orang lokal sore-sore di sepanjang Sungai Irtish. Jalan-jalan dulu yuk biar sehat. Bunga lavender mulai banyak bermekaran. Kepala mobil bareng Alvin dan Lucy, perpetualan rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP. Tayangan lebih seru. Malamnya baru deh kita balik lagi ke hotel di Keketuhai. Besok kita bakalan lanjut petualangan batch 6 ke kota favorit Alvin, yaitu Altai. Mau diajak ke pasar nih sama Alvin, mau diajak shopping kaos kaki bulu unta kayaknya. Stay tune ya, jangan lupa subscribe, kasih like dan hype ya buat video ini. Sampai jumpa di kota Altai.